Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Al-Quran dalam kurung 89.21-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi Jum'ah sebagai hari yang terbaik dalam seminggu, Ramadan sebagai bulan terbaik dalam setahun, dan 10 hari terakhirnya sebagai hari-hari terbaik di bulan Ramadan. Serupa dengan hal itu, dia juga telah menyatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sebagai masa yang penuh dengan kebaikan. Untuk membedakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanifestasikan kesucian rentang waktu 10 malam ini dalam Al-Quran. Untuk membedakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanifestasikan kesucian rentang waktu 10 malam ini dalam Al-Quran. Menurut sejumlah ulama dalam Islam, 10 malam merujuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari pertama di bulan Muharram, atau 5 hari ganjil terakhir di bulan Ramadan, yang juga termasuk malam kemuliaan. Kedua malam Idul Fitri dan Idul Adha, Mi'raj, Arafah, dan malam pertengahan di bulan Sya'ban. Tetapi sebagian besar ulama itu percaya bahwa 10 malam itu merujuk pada 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Alasannya karena haji dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Ditambah lagi dengan adanya hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang penting, hari-hari yang terpenting dalam setahun. Dan hari Arafah adalah hari yang terpenting di antara yang 10 itu. Oleh sebab itu, ia merupakan hari terpenting dalam setahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan terbesar kepada hambanya dengan cara mengampuni mereka. Kebahagiaan di akhirat sangat dipengaruhi oleh pencarian terhadap ampunan Allah. Kebahagiaan di akhirat sangat dipengaruhi oleh pencarian terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Arafah adalah hari pengampunan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Muslim yang puasa di hari Arafah akan diampuni dosa-dosanya sepanjang tahun. Selain itu masih ada lagi hari yang terbaik. Selain itu masih ada lagi hari yang baik di bulan ini, yaitu hari Raya Kurban atau Idul Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah, atau besok hari Kamis ya, Kamis besok nih. Jadi seminggu lagi nih, insyaallah nih. Ini adalah hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan putra yang paling dicintainya, Nabi Ismail alaihissalam, sehingga setiap muslim dianjurkan untuk memperingati peristiwa ini dan mengambil hikmahnya. Oh, ini juga tradisi sufi. Kalau kalian mau ikuti, kalian akan diuji dengan mengorbankan apa yang kalian paling sukai. Yang itu kalian nggak mau keluarkan, diuji dengan itu. Tapi kita lemah, maka kita nggak mau. Alias apa? Alias cinta kita palsu. Kita ikutnya itu pura-pura, sebenarnya kita sebenarnya lemah, begitu, lebih lemah dari apa yang kita ketahui gitu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa 10 hari pertama ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, memohon sholat dan ibadah lainnya. Dilaporkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari lain yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puasa di siang harinya akan sama dengan puasa setahun penuh, dan ibadah di malam harinya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ibadah di malam harinya itu, gambarnya yang muncul barusan itu, kalau di dalam tradisi Naqsbandi itu ibadah sholat sunat 2 rakaat. Atau kalau mau gitu, Al-Wasifatul Kubro. Nah, ini kalian udah khatam semua. Insyaallah. Amin. Khatam berarti udah nggak ngerjain lagi maksudnya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari lain dalam setahun di mana suatu perbuatan baik mempunyai nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan hari yang 10, yakni 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Seseorang bertanya, bagaimana dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, bahkan dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haytami berkata, Tabrani meriwayatkan hal itu dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan semua perawi hadis dalam transmisinya adalah perawi yang sahih.
Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi dalam periode ini perbanyaklah tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir Allahu akbar. Dalam kurung hadis riwayat Tabrani. Hazrat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa di hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Beliau bersabda, puasa itu bisa menebus dosa-dosa kecil di tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Puasa ini adalah mustahab, tidak berdosa jika tidak melakukannya, alias sunnah. Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tetap terjaga dan melakukan ibadah di malam Idul Fitri dan Idul Adha, hatinya tidak akan mati ketika hati orang-orang yang lain mati. Dalam kurung targhib. Nah, ibadah ini semalaman ini yang paling biasa mudah dilakukan ya takbiran. Takbiran itu Mas Wice nggak pakai sholat ya apa? Maksudnya nggak pakai sholat sunnah ya, nggak usah marifat ada takbiran gitu. Bukan, sering Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, gitu aja. Itu udah semalaman tapi nonstop gitu. Jangan ngawur tapi lo, ngawur jadi fitnah gitu. Itu nggak boleh itu. Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berpuasa pada tanggal 1 Zulhijjah seolah ia ikut dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 20.000 tahun tanpa istirahat sedikit pun. Bagi yang berpuasa di hari kedua seolah ia telah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala selama 2.000 tahun. Dan puasa di hari ketiga seolah ia telah memerdekakan 3.000 budak di masa Nabi Ismail alaihissalam. Untuk puasa hari keempat ia menerima ganjaran sama dengan 400 tahun ibadah. Untuk hari kelima ganjarannya setara dengan memberikan pakaian kepada 5.000 orang yang telanjang. Dari kelima itu besok berarti. Puasa di hari keenam dengan memberikan puasa hari keenam setara dengan ganjaran bagi 6.000 syuhada. Dan puasa di hari ketujuh, semua pintu di 7 neraka menjadi haram baginya. Dan untuk puasa di hari ke-8, seluruh pintu surga akan dibuka baginya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa puasa pada hari pertama Zulhijjah bagikan telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 36.000 kali. Catatan, puasa-puasa tersebut adalah mustahab. Mustahab itu sunnah ya, masih boleh dilakukan, boleh tidak ya. Tidak ada keharusan untuk melakukannya. Selain itu, kita juga dilarang berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, 10 sama 1 Syawal itu kan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi di dalam setahun dalam Islam itu ada 5 kali diharamkan puasa. Jadi ada waktu haram puasa loh Mas Muslim. Jadi kiranya, wah Islam suruh puasa terus itu, masa Islam suruh puasa terus itu ada gitu. Jangan nyeleneh ya, nanti malah sengaja puasanya tanggal 1 Syawal, puasa tanggal 10 Zulhijjah, lalu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah puasa gitu kan. Jangan, nggak boleh. Gusti Allah sudah memberikan petunjuk seperti itu, masa malah sengaja. Itu namanya nantang Gusti Allah. Nanti Gusti Allah katakan fatar basu, tulbelah pembalasanku, itu gimana? Pokoknya hati-hati dalam thariqah. Kita suka ngeyel, suka berkhianat, suka kita munafik, insya Allah pasti nggak akan jadi. Kekuatan spiritual nggak akan jadi. Walaupun akan coba lagi nggak akan jadi. Hati-hati beneran. Hati-hati. Sampai guru itu riba, syekh itu riba, insya Allah akan mulai berangsur-angsur pulih gitu spiritual itu. Nah spiritual itu nggak kayak pahala dosa. Pahala dosa itu syariah. Spiritual itu hubungan, kekuatan. Nah kekuatan sebenarnya kekuatan kita dengan Gusti Allah. Nah semakin dekat sama Gusti Allah, kekuatan semakin besar. Semakin dekat dengan setan ya kekuatan pada Gusti Allah semakin hilang. Sama kayak gini. Aku di sini nih. Kenapa kok aku lebih kelihatan bercahaya? Karena lebih dekat dengan lampu. Lampunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Coba misalnya Mas Isnan, kenapa di sana Mas Isnan tidak nampak bercahaya? Tidak kelihatan terang? Karena jauh dari lampu ini. Begitu. Gambarnya seperti itu gitu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha
Rawi anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihatkan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan berpuasa pada hari tasyrik. Loh maksudnya ingat tasyrik gak boleh puasa loh. Jangan diingat 11, 12, 13 nanti pas kurban disuruh makan, ya saya puasa. Biar kelihatan, wah Mas Ali ini sakti zuhur, alimnya aneh kali ya. Orang pada makan minum Pak saja nambah sampai 3 kali gitu kan. Daging sapi, daging kambing, daging kebu ya kan, daging unta, daging jaran kuda ya kan. Ya kan? Iya. Mas saya maaf, I'm saum gitu. Ya gitu. Ada pasar bolong-bolong. Enggak, maksudnya enggak pernah ngawur kalian. Enggak. Yang bolong ini dompetnya, bukan puasanya. Enggak, maksudnya ini ahli puasa. Ibu-ibu enggak usah pada ketahuan ya. Jangan pada tegang kenapa. Biasa aja, wong maksudnya lucu berjumpa itu juga ganteng begini. Bapak Oki lah itu lagi semedi. Mas Rifki itu lagi muncul yang ganteng itu. Cover body masih salah Nabi itu. Mas Inan jangan dikeliru udah mau nikah. Kecuali mereka yang tidak mampu berkorban. Nah, jadi apa? Kecuali mereka yang tidak mampu berkorban. Soalnya kita semua korban. Lalu tulisan berikutnya, naskah berikutnya ini doa selama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Barang siapa yang membaca doa berikut ini pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah setiap hari 10 kali, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ia terpelihara dari dosa. La ilaha illallah adada tuhur, la ilaha illallah adada amwajil kubur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adadal qatri wal mastar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un, la ilaha illallah min yaumina hadha ila yaumi yunfahu fisur. Nah, kita belum baca toh? Iya, karena nggak tahu umumkan. Soalnya itu apa namanya? Kenapa? Lalu naskah berikutnya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Salat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan lebih baik bila dikerjakan secara berjamaah. Insya Allah kita akan mengadakan salat Idul Adha di sini. Nah, enggak ada yang datang, aku salat sendiri sama istri. Karena ini boleh sendiri, boleh berjamaah, lebih baik berjamaah. Misalnya Mas Soen berjamaah di rumah sama anak istri ya boleh. Mas Azwar sama anak istri sama tetangga-tetangga sekampung ya boleh. Itu mah di imam masjid, nanti bagaimana Ustaz. Jadi bilang masuk jadi imam, baru gue kasih selesai jadi bilang, sebelum masuk imam. Gimana dia? Memang sebelum ngerti jadinya. So ikut turun ketawa. Kalau cuma salah ikut turun ketawa. Nih. Dalam mazhab Hanafi, salat ini adalah wajib dan harus dilakukan oleh seluruh orang yang telah memenuhi persyaratan seperti ketika melakukan salat Jumat, yakni laki-laki dewasa yang berbadan sehat dan tinggal di daerah setempat di mana salat dilaksanakan. Paparin badan sehat kan? Laki-laki dewasa kan? Wajib salat Idul Adha. Selain itu disunahkan atau diwajibkan dalam mazhab Hanafi bagi setiap muslim yang dewasa dan wanita untuk mengorbankan minimal seekor biri-biri atau kambing saat Idul Adha. Ingat ya, korban minimal kambing, bukan mengkambing hitamkan orang. Loh, itu juga korban, tapi orang yang dikorbankan dijadikan kambing hitam. Kenapa bukan kambing putih atau kambing kuning ya? Ingat ya, nanti jangan sampai nanti kalian bilang aku udah korban apa kambing hitam. Siapa itu seorang dulu tak itu tak fitnah jadi korban lebih bukan ya. Mas bisa ingat ya apa diperhatikan loh nggih. Ini ilmu tarekat tasawuf loh nggih. Perhatikan jangan nanti dicernanya mentah-mentah, berarti korban kambing hitam bisa nih ya kan nyari fitnah kan ya, terus udah tak korbankan. Siapa ada kebahagiaan Pak Parmi ini? Enggak, itu bapak kita Pak Jenderal juga loh ya. Dia masih muda kan? Ngomong pengen kan nabi ya gitu, hatinya pikirannya ingin keluar dari masalah ya kan. Tapi nikah itu bukan pegadian loh Mas. Loh.
Pegadaian kan menyelesaikan masalah tanpa masalahnya. Nikah lagi itu menyelesaikan masalah dengan masalah loh Mas. Coba bayangkan, punya istri satu aja pusingnya sampai 7 keliling kan, baru benar-benar keliling kan. Kalau istri 2 ya, wataknya sama lagi ya. Sedang banget, nggak bisa cek di kantor kan, sekarang cek di majelis. Jangan nih, kalau bisa satu saja, satu hari dipertahankan. Nanti nak dunia udah berubah, bagi hukum surgawi tak bebaskan, malah tak suruh malah. Iya, oke juga malah tak suruh, nak masih hidup, nak masih setia Mas. Loh, siapa tahu kan nanti ketemu cek Belanda terus cintanya berubah kan. Udah cinta pura-pura di majelis, wah cintanya beneran nih gitu kan. Iya, siapa aja nanti. Malah nanti aku yang akan menikahkan malahan. Pak Yogi apalagi ya kan? Sepatu ketemu aunty India yang kulit keling gitu. Wah ini sama pasangan gue ini. Gue udah bosan lihat yang model ini yang belum ini gitu kan. Mau nikahin malahan tuh iya. Malah nikahin malahan. Ini bisa dilakukan setelah sholat di hari pertama hari raya sampai dengan waktu matahari terbenam di hari kedua. Jadi kurban itu bisa hari pertama atau 10 itu atau 11, 12, 13 sebelum matahari terbenam gitu. Jadi nak kurban malam nggak boleh. Gitu. Misalnya aku kurban malam-malam aja supaya tidak dilihat orang karena aku tidak mau dilihat riak. Ya enggak, itu riak namanya. Malam-malam udah selesai dari halinya tahu tuh wah kurban. Jadi sebenarnya ada ya Mas. Jadi saudaraku tapi paling aneh jenengan tuh. Iya, tapi kalau nggak ada jenengan yo ada yang kurang ya kan. Asem rasanya gitu kan. Seseorang boleh mewakili pengorbanannya kepada orang lain. Loh, boleh mewakili pengorbanannya pada orang itu maksudnya begini. Misalnya Mas Azhar kurban, tapi Mas Azhar nggak hadir. Bisa diwakilkan orang yang Mas Azhar percaya atau panitia kurban. Makanya kenapa kok anak kurban itu sebutkan namanya. Itu nih. Mewakili pengorban orang, bukan mewakili. Coba apa loh, ini tahu. Ini live in the board padahal. Seseorang boleh mewakilkan pengorbanannya kepada orang lain. Jadi mau mengorbankan tuh, misalnya Mas Azhar beli hewan kurban, Mas Azhar beli, tapi nanti pas kurban serahkan ke orang yang Mas Azhar. Bukan mewakili itu begini. Misal Mas Azhar ingin korban sapi, tapi yang suruh Pak Yungis dengan uang Pak Yungis itu bukan. Enggak, jadi di ternak baik-baik ditelaah nih. Pak Paling telaah gitu. Baik di tengah kehadirannya atau tidak loh. Baik hadir maupun tidak. Makanya kenapa kena kurban itu namanya sebutkan satu-satu gitu. Makanya kenapa kemarin tak bilang kalau kita kurban kambing kok nggak banyak, kalau belum kasih uang insya Allah mungkin kurban kambing nggak banyak. Kalau bisa cari tempat yang nggak sekian lah, gitu supaya nanti pas kita nyebutkan nama itu orang nggak pada bingung orang sini. Nah ini satu kambing, orang saya sebutkan. Ini aliran apa lagi? Nah ini nanya Ustadz, nah Ustadz dia jawabnya sama-sama kan tapi satu orang. Sapi 7 orang, ini kambing buat 50 orang. Nah terus gimana nih gitu? Nah tak jawab secara ilmu hakiko nanti bingung malah kan. Gusti Allah Maha Besar. Secara ilmu syar'i betul, tapi Nabi SAW membuat satu kambing itu sebesar dunia ini memang nggak bisa. Gitu. Loh iya gitu. Wah pada korban ya. Dianjurkan pula untuk tidak makan sesuatu sampai selesai mengerjakan sholat. Nah, ngerti maksudnya nggak ini? Ngerti kan? Maksudnya gini, dianjurkan nak kita itu jadi saksi korban atau kita nyembelih hewan korban, jangan makan sesuatu, tapi kita sholat dulu, sholat 2 rakaat. Jadi maksudnya, jadi nah besok panitia nyembelih korban, setelah nyembelih langsung sholat 2 rakaat. Tanda syukur pada Gusti Allah baru boleh makan sesuatu. Kalau bisa begitu. Oke. Alhamdulillah hujan. Ada yang di luar barang-barangnya? Nggak ada yang barang-barang, nggak ada yang di luar. Beneran? Motor nggak ada yang di luar. Dianjurkan bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian terbaiknya dan menggunakan parfum. Nah, maksudnya pakaian terbaik ya, parfum.
Nggih. Jadi yang najis gitu kan, nambarannya mas mau kemana mas? Alah tahu aja, gue mau kurban nih gitu ya. Disunahkan untuk pergi ke masjid lebih awal dan dengan berjalan kaki kemudian pulang ke rumah dengan rute yang berbeda. Ini kalau sholat jalannya berbeda. Lebih disukai untuk sholat bersama di lapangan terbuka daripada di masjid. Jadi lapangan terbuka boleh, di masjid di rumah juga boleh. Okay. Nah, secara ilmu syariah memang di masjid kalau enggak di lapangan terbuka. Tapi nak kalian atur di rumah enggak apa-apa. Misalnya Mas Rifki bangun kesiangan gitu kan, masjid udah selesai semua, lapangan udah selesai semua gitu kan. Jangan hubungin imam sholatnya, Pak, sholat lagi yuk. Nanti upacara lagi dari awal lagi. Allah. Nah, di rumah aja udah sama nih. Okay. Kurang lebih begitu nih. Wabillahi taufiq, hormatul habib, hormati surat Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم